نحن تعلم وتعليم وتذكر تذكير نفع الانتفاع والإفادة والاستفادة والحسنة بالصدق بكتاب الله سنة رسول عمل به مبتغى مرضاته وأثاب يسرك مثل خاتم عند الموت شفينا رسول الله وزوجه المشيم بركاتهم وأسرارهم والمنقولين يا صحبه خيرات الدنيا والآخرة خاتم عند الموت على ما نوى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وسلامنا صلى حضرة النبي بأسرار الفاتحة من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على جميع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين علينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد قل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli amin walhamdulillah. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih berkenan melimpahkan nikmat karunia-Nya pada kita semua, bil khusus nikmatul iman Islam serta sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan segala aktivitas kegiatan kita bil khusus dalam rangka beribadah pada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai tugas utama kita dalam kehidupan dunia ini. Kemudian kita masih melanjutkan dari pengkajian kita dalam kitab Jawahirul Quran, masih tentang ayat-ayat Jawahir. Yang terakhir kita berada pada surat Ar-Ra'd. Di situ ada 19 ayat, kita sudah bahas dari mulai ayat 1 sampai ayat 4 daripada surat Ar-Ra'd. Sekarang kita masuk pada ayat ke-8 masih tentang ayat-ayat Jawahir, yaitu yang mengenalkan tentang Allah atau ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala. Kama qala ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu untha wa ma taghidul arham wa ma tazdad wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar. Allah lah yang mengetahui. Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu untha, Allah yang mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan. Wa ma taghidul arhamu, dan apa yang kurang sempurna daripada rahim. Wa ma tazdad, dan apa yang berlebih atau bertambah dalam rahim itu. Wa kullu syai'in indahu bimiqdar, dan segala sesuatu di sisi Allah SWT itu semuanya dengan miqdar, dengan ukuran. Segala sesuatu di sisi Allah SWT ada ukurannya. Jadi hanya Allah yang tahu apa yang dikandung oleh setiap perempuan, dari bayi laki-laki atau bayi perempuan, atau dia sempurna atau tidak sempurna, atau satu atau dua atau lebih, itu hanya Allah yang tahu. Terus bagaimana manusia sekarang, teknologi dan sebagainya, ya semua yang memberikan itu kemampuan Allah SWT. Dan canggih teknologi tetap aja ada human error, ada kesalahan manusia. Kalau malaikat tidak mungkin salah, karena yang program malaikat itu langsung di sana. Kalau malaikat programnya, kalau ini programnya yang program sering error, yang program error terus. Jadi kadang human error. Ya secanggih apapun ya kan. Kadang US WSG ya Pak ya. Kadang sering kadang keliru. Ya kan? Namanya keterbatasan manusia. Aja pengetahuan mutlak yang jelas, yang betul-betul tahu itu hanya Allah. Ya, terus dengan teknologi sekarang ya itu tadi dua jawabannya. Kalaupun mereka tahu itu ilmunya dari Allah, Allah yang kasih ilmu mereka sehingga bisa mencapai itu. Dan kalaupun ada salahnya, ya memang itulah keterbatasan ilmu manusia. Kalau Allah ilmunya mutlak. Wa ma taghidul arham, dan apa yang kurang dalam rahim itu, wa ma tazdad, dan apa yang lebih. Ya, ada yang mengatakan ahli tafsir ghaidul arham itu adalah haid
ketika hamil. Dan menurut para tafsir ketika orang hamil itu haid maka ada kekurangan dalam anak itu. Karena darah haid itu adalah ghiza, makanan daripada walad dalam rahim. Ketika ditumpahkan daripada darah itu berkuranglah daripada bahan makanan untuk anak itu. Pada dalam haid yazdadul walad, dan jika tidak haid wanita hamil tadi maka bertambah anak itu. Karena menurut jumhur ulama wanita hamil itu mungkin haid secara pandangan ulama. Atau ada lagi yang menafsirkan taghidul arham, yang kurang daripada rahim itu berarti ketidaksempurnaan masa kehamilannya, atau yang lebih berarti lebih dari 9 bulan. Lebih daripada masa kehamilannya. Paling minim menurut para ulama daripada rahim itu 6 bulan kandungan itu. Aqallu muddatil haml. Paling sedikitnya masa kandungan itu 6 bulan. Umumnya 9 bulan, paling banyaknya khilaf. Ada yang mengatakan sampai 2 tahun, ada yang mengatakan sampai 4 tahun. Khilaf. 2 tahun itu pendapat Siti Aisyah radhiyallahu anha. Juga itu pendapat Abu Hanifah. Sedangkan sekelompok ulama yang lain berpendapat paling banyaknya kandungan, lamanya kandungan itu 4 tahun. Itu pendapat Imam Syafi'i. Kemudian bahkan salah satu ulama yang ketemu dengan, masuk tabi'in juga ketemu dengan Uwais Al-Qarani, itu Haram bin Hayyan atau Haram bin Hayyan. Itu disebut haram itu karena haram itu artinya tua renta. Karena saking lamanya dalam kandungan. Ada yang mengatakan sampai 4 tahun. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal itu pernah mengatakan, diriwayatkan oleh anaknya Abdullah bin Ahmad bin Hanbal itu, bahwa tetangga daripada desanya dia pernah ada yang hamil itu sampai 4 tahun. Allahu a'lam bishawab. Dari situ kalau antum rujuk di kitab-kitab fikih seperti Fathul Qarib atau Taqrib, syarah matan Taqrib wa Taqrib itu paling sedikitnya hamil itu 6 bulan, umumnya 9 bulan, paling banyaknya 4 tahun. Di situ tertulis begitu di kitab-kitab Syafi'iyah. Memang pernah kejadian itu. Maka Allah yang Maha Tahu akan berkurang atau bertambahnya kehamilan itu tadi. Wa kullu syai'in indahu bimiqdar, dan segala sesuatu di sisi Allah itu ada takarannya, ada ukurannya yang tidak akan melampaui ukuran yang sudah Allah tentukan. Makanya takdir itu disebut takdir karena dari ukuran, ketentuan. Bedanya kalau qadha itu kan keputusan Allah zaman azali bahwa fulan ini alim. Terus implementasinya nanti berapa, usia berapa dia alim, berapa kadar kealimannya dan seterusnya, itu takdir. Implementasi dari qadha itu. Makanya kita tahu takdir itu ketika sudah terjadi, baru tahu. Bahkan Allah sendiri mengatakan apa? Anzalna sama imaan biqadarin. Kamilah menurunkan air dari langit itu dengan ukuran. Alimul ghaibi wa syahadatil kabirul muta'al. Karena dia yang mengetahui apa yang dalam kandungan dia, maka tidak heran karena dialah alimul ghaib wa syahadah, dialah yang sang yang maha mengetahui segala yang gaib dan syahadah yang nyata. Al-kabirul muta'al, yang maha besar lagi maha luhur. Maha besar lagi maha luhur. Kemudian alimul ghaibi wa syahadah, dia mengetahui al-kabir alladzi kullu syai'in duna, yang maha besar, yang mana segala sesuatu itu di bawah Allah. Tidak ada yang lebih besar dari Allah SWT. Besar karunia-Nya, ampunannya, besar pemberiannya, kekuasaannya. Al-Muta'al, yang maha, yang intinya tidak mungkin kita membayangkan besar itu dalam arti ukuran dan sebagainya, karena itu berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Al-Muta'al, yang maha luhur
dari segala sesuatu dengan kudratnya, bukan luhur dalam makna tempat. Ya. Karena kalau kita menisbatkan luhur itu makna tempat, berarti Allah bertempat. Maha suci Allah dari segala sifat yang tidak layak. Sawa'un minkum, ya, dalam ayat berikutnya, sawa'un minkum, sama saja dari kalian bagi Allah itu, man asarrul qaula, siapa di antara kalian yang melirihkan suara, siapa di antara kalian yang melirihkan suara, wa man jahara bihi, dan siapa di antara kalian yang jahara, menyaringkan, siapa man itu, bihi, terhadap suaranya, ucapan qaul tadi, wa man huwa mustakhfim bil laili, dan siapa yang bersembunyi pada malam hari, wasaribum bin nahar, dan siapa yang berjalan pada siang hari. Bagi Allah sama. Tidak ada ini lebih terang bagi Allah, ini lebih indah. Bagi Allah sama. Ini lebih jelas bagi Allah, ini tidak jelas bagi Allah, atau kurang jelas, tidak ada. Bagi Allah sama, malam, siang, nyaring, lirih suaranya, berjalan, bersembunyi, bagi Allah sama. Lahu mu'aqibatu min baini yadayhi. Allah memiliki mu'aqibat, memiliki malaikat-malaikat yang selalu bersilih berganti. Mu'aqibat, ja'a hadza aqibah hadza. Mu'aqibat, selalu silih berganti, yang menjaga manusia. Ya. Mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi, di depan dan di belakangnya. Ya, Allah memiliki muakibat, malaikat-malaikat yang selalu menjaga bagi hamba tadi. Ya ta'aqabun bil laili wan nahar, harasa bil lail wa harasa bin nahar. Mereka menjaga manusia itu di malam, ada yang menjaga di siang hari. Menjaga manusia dari segala keburukan. Tadi ya, begitu dari serangga, bahkan ada riwayat sampai 20 malaikat, 10 di siang, 10 di malam. Ada yang mata, ada yang di telinga, ada yang di mulut, sehingga menjaga mereka dari kemasukan serangga ketika dia tidur, masukkan sesuatu, untuk menjaga mereka daripada jin dan sebagainya, kejahatan makhluk yang lain. Ya. Ini beda lagi, ada hafadzah, dan ada yang membedakan itu dengan hafadzah. Wa arsalna alaikum hafadzatan wa yursilu alaikum hafadzatan, dan Allah yang mengutus kepada kalian di surat Al-An'am hafadzah, malaikat pencatat amal yang disebut sebagai kiraman katibin. Sebagian lagi memasukkan malaikat pencatat itu termasuk kepada 10 malaikat yang menjaga itu tadi. Ya, bagian mengatakan itu beda. Ada hafadzah di ayat sendiri, muakibat, malaikat muakibat ini yang menjaga ini di ayat sendiri, itu di surat Ar-Ra'd ini. Ya. Ayat 8, 9, 10, ayat ke-10. Ayat ke-11, lahu muakibatun min baini yadayhi. Ada yang sebelah kanan, sebelah kiri. Ya. Ada yang di belakang, di depan. Ada arba, menurut riwayat itu 4 malaikat di siang, 4 malaikat di malam. Kemudian sebagaimana di hadis sahih yang mengatakan ya taqabuna fikum malaikatun bil lail malaikatun bin nahar, ijtami fi salati subuh salatil asr. Bersilih berganti pada kalian malaikat di siang hari dan ada beberapa malaikat di malam hari. Dan mereka berkumpul dalam salat subuh dan salat asar. Salat subuh dan salat asar. Fa yas'adu ilaihi alladziina batu fikum, maka naiklah malaikat yang bermalam pada kalian menjaga di malam hari. Fa yas'aluhum, maka Allah pun bertanya pada malaikat itu, wa huwa a'lamu bikum. Ya, dan Allah lebih tahu tentang keadaan kalian. Cuma Allah bertanya pada malaikat itu menunjukkan perhatian Allah pada hambanya, atau menunjukkan bahwa Allah juga mengetahui apa yang dibuat oleh hambanya. Hal kaifa taraktum ibadi, maka Allah pun bertanya pada malaikat-malaikat yang lapor itu, bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku? Maka mereka laporan, atainahum wa hum yusallun wa taraknahum wa hum yusallun, bahwa kami datang pada mereka sedang sholat, yaitu sholat asar. Kami pergi, kami tinggalkan mereka sedang sholat, yaitu sholat subuh.
Maka di dua sholat itu mereka saling bertemu. Dalam riwayat yang lain, innamakum la yufariqukum illa indal khala wa indal jima'. Fasta'yuhum wa akrimuhum. Sesungguhnya bersama kalian tuh ada malaikat yang tidak berpisah dari kalian kecuali ketika buang air kecil, ketika kamar kecil sama ketika jima. Itu berpisah malaikat. Selain itu dia tidak berpisah dari kalian, kata Rasul. Maka malulah kalian pada malaikat itu dan muliakan mereka. Termasuk memuliakan malaikat itu adalah kita ketika melepas pakaian kita membaca Bismillahirrahmanirrahim la ilaha illahu ketika doa untuk melepas pakaian. Itu sebagai satar penutup dari mata jin dan juga memuliakan pada malaikat itu tadi. Ya. Al-mu'aqibat min amrillah. Ini malaikat yang sudah berganti atas perintah Allah, yaitu para malaikat tadi. Yahfazunahu min amrillah. Mereka menjaga manusia dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Imam Mujahid mengatakan tidak ada satupun daripada manusia itu kecuali Allah memasrahkan malaikat-malaikat untuk menjaga dia di tidurnya dan diterjaganya daripada jin dan daripada manusia lain dan daripada serangga. Wa minha syai'un ya'ti yuridu illa qala al-malak wa ra'aka illa syai'un ya'dhanallahu fi fayusibuh. Maka tidak ada satupun yang ingin menuju kepada manusia tadi kecuali malaikat mengatakan wa ra'aka, kau minggir ke belakang, kecuali sesuatu yang Allah kehendaki terjadi pada diri manusia tadi, ya itu yang sudah kehendak Allah. Yang merintah Allah. Kalau Allah merintah sesuatu untuk menimpa dia, ya itu kehendak Allah SWT. Jika tidak, maka malaikat itu yang menjaga. Itu pada semua manusia, itu termasuk rahmatnya Allah SWT. Lahu min baini yadayhi wa min khalfihi. Malaikat itu menjaga di depan manusia dan di belakang manusia tadi. Ya. Kemudian dan juga di dalam riwayat yang lain ya, bahwa dari Utsman bin Affan kepada Rasul SAW ketika itu ditanya Rasulullah SAW oleh Utsman bin Affan, ya Rasulullah akhbirni anil abdi kammahu min malak. Ya Rasulullah beritakan pada saya tentang abad hamba itu berapa malaikat yang ada pada dia. Dibilang kata Rasulullah SAW, malakun ala yaminik wa ala hasanatik. Malaikat di sebelah kananmu dia menulis kebaikanmu dan dia amirun alalladzi ala shimal. Dialah yang memberi perintah kepada yang sebelah kiri. Yang memimpin untunglah yang memimpin itu malaikat kebaikan untung. Kalau yang memimpin malaikat kiri tambah banyak dosanya. Memimpin malaikat kanan saja dosanya kadang banyak. Ya, itu yang memerintah itu yang malaikat kanan. Kalau kau memerintah menulis beramal kebaikan maka ditulis 10 kebaikan. Kalau beramal keburukan maka berkata kepada malaikat yang kiri berkata pada yang kanan, aktub, apa saya tulis keburukannya ini? Maka malaikat yang kanan bilang, la, jangan dulu. Lalau yastaghfirullah wa yatubu ilaih. Barangkali dia mau tobat sama Allah, kau tahan dulu, jangan kau tulis. Maka ditahan 6 jam. Ya. Ditahan daripada 6 jam itu tidak ditulis. Ada riwayat yang lain mengatakan 7 jam. Ketika sudah ditunggu kau tidak tobat-tobat, maka yang kanan memberi perintah pada yang kiri, uktub, tulislah, arohanallahu minhu, semoga Allah mengistirahatkan kita dari orang ini. Alhamdulillah. Semoga Allah mengistirahatkan kita dari orang ini. Tulislah. Maka fabi'sal qarin, sungguh dia seburuk-buruk teman. Seburuk-buruk makhluk yang ditemani. Ya. Ma'aqala muraqabatulillah wa aqala istahya'u minna.
Alangkah sedikitnya dia perasaan muraqabah, katanya si malaikat, alangkah sedikitnya perasaan muraqabah dia kepada Allah, bahwa Allah selalu mengawasi dia. Dan alangkah sedikitnya hayaknya orang ini kepada kita, malunya orang ini kepada kita, kata malaikat. Maka Allah berfirman, ma yalfidu, kemudian Rasul menukil firman Allah, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, dalam surat Qaf ayat 18. Tidaklah terlontar satu ucapan pun kecuali di sisi ucapan itu ada raqib dan atid. Raqib yang mengawasi, atid yang selalu hadir. Raqib itu maknanya mengawasi, atid itu yang selalu hadir. Malakani min baini yadayka min khalfik. Terus Rasulullah melanjutkan penjelasannya. Selain malaikat sebelah kanan kirimu, ada malaikat di depan dan di belakangmu, kata Rasul. Kemudian Rasul menukil ayat ini, lahum muaqibatun min baini yadayhi min khalfih. Jadi kalau menurut ini ya beda. Yang nyata sendiri, yang muaqibat itu yang menjaga. Bagi dia, bagi malaikat, bagi Allah itu memiliki malaikat yang muaqibat, yang silih berganti antara depan dan belakang. Yahfazuna min amrillah, malaikat itu menjaga manusia itu, ya, di perintah Allah. Itu sudah berapa? 4 ya. 2 malaikat kanan kiri, depan belakang. Kemudian wa malakun qabidu ala nasihati, kata Rasulullah. Ini Rasul menjelaskan pada Sayyidina Utsman bin Affan. Ini juga dinukil oleh Syekh Nawawi Banten di syarahnya terhadap Qatrul Ghaith. Kemudian lalu malaikat lagi, kata Rasul, malaikat yang memegang ubun-ubunmu. Satu malaikat yang memegang ubun-ubunmu. Idza tawaddu'ta lillahi rafa'aka. Kalau kau tawadhu karena Allah, maka Allah akan mengangkatmu, menyuruh malaikat tadi mengangkatmu. Idza tajabbarta 'ala Allah ghasamaka. Kalau kau sombong kepada Allah Ta'ala, maka Allah akan menghancurkanmu. Dan itu 5 sudah. Satu malaikat di ubun-ubun, kanan kiri, depan belakang di ubun-ubun satu. Jumlahnya 10 semua. 10 di siang, 10 malam, sehingga 20 malaikat. Itu 5. Malakani ala syafataik, dan 2 malaikat di 2 bibirmu. Di 2 bibirmu. La yasafudhani alaika ila salat ala Muhammad SAW. Tidak mencatat 2 malaikat yang di bibir ini kecuali sholawat pada Rasul SAW. Ya. Itu 7 sudah. Ya, 5 ditambah 2, 7. Malakun qaimun ala fika, dan malaikat di mulutmu. La yadaul hayya an tadkhula fi fika, tidak, dia tidak membiarkan ular itu masuk di mulutmu atau sesuatu masuk di mulutmu. Ya. Maka malakani ala ainaik, 7 ditambah 2 lagi. 1 tambah 1, 8 ya. 1. Ya. 1 malaikat di, kan tadi 5. Kanan kiri, depan belakang. 1 itu yang di ubun-ubun. Ya, 2 di bibir. Itu 7 berarti. Tambah 1 lagi di mulut yang menjaga dari masuknya sesuatu. Ya. Ditambah lagi 1 lagi. 2 lagi di mata. Nanti 8 tambah 2, 10. Pas 10. 2 di mata. Fahaulai asyratu amlak, kata Rasulullah, maka itu ada 10 malaikat, kata Rasulullah SAW. Ala kulli adamiyyin, atas setiap Bani Adam. Ya, yanziluna malaikatul lail ala malaikatin nahar. Turun malaikat malam atas malaikat siang berganti. Jangan malaikatul lail siwa malaikat, sebab malaikat malam itu berlainan atau selain dari malaikat siang. Fahaulai isyruna malakan, maka mereka itu 20 malaikat. 10 siang, 10 malam. Iya, berganti tadi. Setiap asar sama subuh. Setiap asar sama subuh mereka bertemu. Yang satu asar itu datang, yang satu naik, malaikat malam naik. Subuh malaikat siang turun, malaikat malam naik. Seperti tadi sudah kita jelaskan di awal. Di hadis yang lain. Yang sudah kita nukil di Bukhari ada juga. Hadis yang awal yang sudah kita nukil. Kemudian itu 20 malaikat. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah meriwayatkan dengan sanadnya dari Abdullah. Qala Rasulullah SAW, ma minkum min ahadin illa waqad wukila fi qarinu minal jin wa qarinu minal malaikah. Tidak ada dari kalian seorang pun dari Bani Adam ini kecuali sudah dipasrai oleh Allah qarin, teman dia daripada jin dan dari malaikat.
Satu yang mempengaruhi kebaikan, yang satu syaitan qarin yang mempengaruhi keburukan. Qalu wa iyyaka ya Rasulullah, apa termasuk kepada Anda juga? Dipasrah itu kepada Anda juga. Kalau wa iyaya, ya termasuk kepada saya. Walakin a'anillahu, atau a'ani Allahu alaih wala yamur illa bi khair. Ya. Akan tetapi Allah menolong saya atasnya, atas korin saya tadi yang buruk. Maka ya ini yang dari golongan setan atau jin tadi, maka dia tidak memerintah saya kecuali dengan kebaikan. Dalam riwayat itu, dalam riwayat Muslim. Dari adapun riwayat Tirmizi, di riwayat Tirmizi itu walakin a'anani Allahu alaihi fa aslam. Dalam riwayat Tirmizi. Itu ada dua riwayat, ada yang membaca fa aslama, ada yang membaca fa aslamu. Akan tapi Allah menolong saya atas korin saya daripada jin itu. Kalau yang membaca fa aslama maka dia masuk Islam. Korin saya dari jin itu masuk, dari syaitan itu masuk Islam, fa aslama. Kalau yang membaca fa aslamu maka saya selamat dari kejelekannya. Dan itu memperkuat bahwa dia masuk Islam. Jin syaitan itu ya bisa masuk Islam. Dan ini diperkuat lagi dengan riwayat dari yang dinukil oleh Imam Suyuti dalam kitab Al-Akam wal Marjan fi Ahkamil Jan. Ya. Itu bahwa ada masuk Islam di hadapan Rasulullah SAW itu cicitnya iblis. Itu Hamah bin Ahyam bin Aqyas bin Iblis. Hamah bin Ahyam bin Aqyas bin Iblis. Masuk Islam di hadapan Rasulullah SAW. Dan dia menyampaikan salamnya nabi-nabi terdahulu. Dia masuk Islam sejak zaman Nabi Nuh. Terus ngikuti nabi-nabi sampai Rasulullah SAW datang. Waktu itu Sayyidina Umar ada. Dan Sayyidina Umar sering ketemu juga si Hamah ini. Tapi terakhir Sayyidina Umar tidak ketemu lagi. Kata Sayyidina Umar, mungkin saya duga dia sudah meninggal dunia. Allah alam. Katanya Sayyidina Umar, Allah alam. Karena yang dikhususkan umurnya panjang sampai menjelang sangkakala, tiupan sangkakala pertama itu cuma iblis saja. Qala innaka minal mundzirin, innaka minal kau termasuk makhluk yang diberi tangguh. Jadi yang diberi tangguh itu bukan keturunannya. Yang setan-setan itu bisa mati walaupun umurnya panjang tapi tetap mati. Kecuali iblis maka nanti matinya itu nanti menjelang sangkakala pertama baru dicabut nyawanya. Waliyadzubillah min dzalik. Yahfazuna min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah ma biqaumin apa yang ada pada satu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim sampai dia merubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Menurut riwayat ini tentang innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sebagian para sufi itu para sufi itu menafsirkan yang dimaksud ma bi anfusihim itu hati mereka. Jadi mereka tidak mungkin, Allah itu tidak mungkin merubah satu kaum sampai mereka kaum itu merubah hati mereka, kalbu mereka. Atau sampai kalau riwayat yang lain, Allah tidak mungkin merubah pada satu kaum daripada afiat dan kenikmatan pada satu kaum sampai mereka sendiri merubah apa yang ada pada diri mereka berupa kemaksiatan pada Allah SWT. Baru Allah. Itu secara sababiah. Jadi maksiat itu tuzilun ni'am, bisa menghilangkan nikmat. Dan Allah jabarkan lagi tentang masalah ini di akhir surat An-Nahl. Bilang permisalan tentang Korea, amanat yang beriman, satu penduduk Korea itu kemudian dia kufur, maka Allah
rubah daripada apa yang nikmat yang sudah Allah berikan. Fakafarat bi an'umillah. Fa'adzaqahallahu libasal ju'i dan seterusnya. Yang asalnya negeri itu aman, sebagian lagi merujukkan ahli tafsir itu merujukkan negeri itu kepada Makkah yang dulunya itu aman, macam-macam Allah beri nikmat. Kemudian ketika kufur pada Rasulullah SAW, hanya Allah timpakan pada ahli Makkah itu paceklik 7 tahun namanya. Kemudian Rasul berdoa, Allahumma inna alaihim bisabain kasabai Yusuf, seperti di Bukhari diriwayatkan, ya Allah tolongkan saya atas mereka dengan 7 tahun seperti 7 tahunnya Yusuf alaihissalam. Itu paceklik. Maka Allah kasih paceklik sampai juga diturunkan surat Ad-Dukhan, ya, bidukhanim mubin, apa itu? Dalam surat Dukhan. Sehingga mereka melihat seperti dukhan, seperti asap di atas itu, karena kelaparan selama 7 tahun. Akhirnya mereka sampai Abu Sufyan itu minta merengek ke Rasulullah SAW, ya Muhammad, kau ini kan diutus untuk silaturahim, untuk ini. Tolonglah kerabatmu ini. Berdoa kepada Allah. Tapi setelah didoakan kembali lagi, ya mereka kembali lagi. Yakshanna sahada azabun alim. Apa dikatakan? Kemudian Rasul berdoa pada mereka, innakum aidun, kata Allah, mereka bakal kembali, kata Allah. Silakan kau doakan ya, tapi mereka bakal kembali lagi. Dan betul, setelah Allah singkap semuanya dengan doa dari Rasul, mereka kembali. Dan Allah kembali lagi menyiksa mereka, hanya mereka tewas secara mengenaskan di Badar. Para dedengkot Quraisy itu. Apa? Apanya? Ya, Nabi Musa itu kan 9 kali sampai 9 ayat, 9 ayat. Oh, 9 ayatin ila Bani Israil, warsala ila Bani Israil 9 ayatin. Kami utus pada Bani Israil 9 ayat, 9 tanda berupa mulai dari kutu, kata, darah, ya, sampai semua. Al-Qummal wa Tufatiha wa Dama ayatin mufassalat. Ada 9 ayat. Sampai kembali doakan Nabi Musa, datang kutu didoakan, ya, didoakan habis kutu itu datang kata. Mereka kembali lagi, Allah kasih kembali lagi. Habis lagi, doakan ya Musa, tolong doakan Tuhanmu. Ya. Ya, sejarah mengulang kembali, dan begitulah sunnatul awwalin, kata Allah, itu sunnah daripada tradisi generasi yang terdahulu begitu, dan terus setiap para rasul pun begitu. Bukan hanya Nabi Musa, semua nabi menghadapi seperti itu dalam bentuk yang berbeda. Kemudian wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah. Jadi Allah tidak akan merubah biqaumin, apa-apa yang ada pada satu kaum sampai mereka merubah apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri. Ya, maksudnya kalau ada ingin perubahan, ya rubah dirinya. Atau para sufi mengatakan ma bi anfusihim ta'ikulubuhum, hati mereka. Ya, kalau ingin merubah sesuatu, ya dirubah hatinya. Makanya kan perubahan masyarakat menurut teorinya para sufi itu, ya, sufi itu tidak seperti mereka menyentuh kepada kalbunya masyarakat sehingga orang-orang itu merubah daripada hatinya, baru nanti Allah akan merubah. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah. Apabila Allah menghendaki terhadap satu kaum keburukan, maka tidak ada yang dapat menolak kepada Allah lahu terhadap keburukan itu. Wa malau min dunil miwal, dan tidak ada bagi mereka, ya, bagi kaum itu tadi dari selain Allah min walin, daripada penguasa pelindung. Waladzi yurikumul barqa khaufan wa tama'a. Dialah Allah yang memperlihatkan kepada kalian al-barq, kilat, khaufan wa tama'a, baik dalam keadaan takut maupun harap. Atau bisa jadi khaufan wa tama'a itu kepada orang yang melihat kilat itu. Ya.
Baik dalam makhluk itu Allah yang memperlihatkan kilat itu kepada makhluk, baik untuk membuat mereka khaufan, takut, maupun membuat mereka harap, takut kepada halilintarnya, mengharap daripada hujannya. Ya, mengharap hujan, karena halilintar kan biasanya diikuti dengan hujan. Khaufan wa tama, baik dalam untuk menakut-nakuti atau untuk membuat tomak, membuat harapan terhadap rahmat Allah SWT. Kemudian wa yunshi'us sahabat thiqal, dialah Allah yang membuat awan-awan yang berat dengan matar, berat dengan hujan. Abadaha, maka Allah yang menampakkan awan-awan itu. Wa yusabbihur ra'du bihamdih, dan bertasbih ra'du kilat itu bihamdi dengan memuji Allah SWT. Kebanyakan mufassirin mengatakan ra'd itu adalah nama malaikat yang menggiring awan, itu ra'd. Sedangkan suara yang didengar dari guru, dari ra'd itu adalah tasbihnya malaikat itu tadi yang menggiring awan tadi. Maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, man sami'a sauta ra'di, siapa yang mendengar suara guru atau suara ra'd malaikat itu, lalu dia mengatakan subhanalladzi yusabbihu ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau dia terkena halilintar, saya yang membayar dendanya. Siapa yang mengucapkan itu, subhanalladzi yusabbihu ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa yang membaca itu ketika ada halilintar atau petir dan dia terkena halilintar, saya yang membayar dendanya. Ya, insyaallah tidak kena, maksudnya begitu. Adapun Sayyidina Ja'far As-Shadiq pernah mengatakan, dikutip juga tafsir Baghawi, bahwa as-sa'iqah atau halilintar itu tidak akan mengenai orang yang ahli zikir. Petir atau halilintar itu tidak akan mengenai orang yang ahli zikir, katanya Sayyidina Ja'far Shadiq. Kemudian dan juga Sayyidina Abdullah bin Zubair begitu juga. Kalau dia ada halilintar atau ahli petir itu, dia mengucapkan subhana man yusabbihu ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Bahkan mereka itu teringatkan pada azab Allah dan ketakutan mereka pada orang-orang solihin ketika melihat tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Bahkan di antara doa yang diriwayatkan dari Rasul itu ketika orang itu terkena dengar petir, Allahumma la taqtul nabi ghadabik wa la tuhlik nabi azabik wa afina qabla dzalik. Allahumma la taqtul nabi ghadabik, ya Allah jangan kau bunuh kami dengan murkamu, amarahmu. Wa la tu'adzib nabi azabik, jangan kau wa la tuhlik nabi azabik, jangan kau binasakan kami dengan azab, dengan siksamu. Wa afina qabla dzalik, dan maafkan kami sebelum itu. Maafkanlah kami sebelum itu. Itu di antara doa juga yang dianjurkan oleh Rasul SAW ketika mendengar petir. Wal malaikatu min khifatihi. Ya. Maka dikatakan wal malaikatu min khifatihi yursilu sawa'iq, dan Allah lah yang mengutus sawa'iq, jamak dari sa'iqah, yaitu halilintar, atau ditafsirkan azabul muhlik. Ya. Jadi turunnya barq, turunnya petir dari langit sehingga membakar. Kilat yang membakar itu namanya thunderbolt, itu sa'iqah. Fayusibu biha may yasha, maka Allah menimpakan sa'iqah tadi kepada siapa yang dia kehendaki. Na'udzubillah min ghadabillah wa min azabillah. Sebagaimana ya menimpa daripada bagian orang yang mengingkari Rasul SAW, itu Arbad bin Rabi'ah. Maka
Dikatakan oleh Sayyidina tadi sebagaimana kita sudah katakan Sayyidina Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin. As-saiqatu tusibul muslim bukan muslim la tusibul dzakir. Halilintar itu bisa menimpa orang muslim atau non muslim, tapi dia tidak akan menimpa orang yang ahli zikir. Saya tadi diwakilkan juga. Bukan Sayyidina Ja'far tadi, Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin. Fayusibu ma yasha wa hum yujadiluna fillah. Sedangkan mereka itu sedang berbantah-bantahan tentang Allah. Turun ya. Halilintar itu kepada Arbad bin Rabi'ah yang datang kepada Nabi yang mengatakan, dari apa Tuhanmu itu ya Muhammad? Apakah Tuhanmu itu dari dur, dari mutiara, dari yakut? Maka turun halilintar dari langit membakar si Arbad ini. Iyadzubillah min ghadabillah. Arbad bin Rabi'ah. Wa yursilus sawa'iq, dan Allah yang mengutus daripada halilintar. Ya. Mengutus halilintar as-sawa'iq. Wa yusibu ma yasha' wa hum yujadiluna fillah. Maka menimpa halilintar itu kepada siapa yang dia kehendaki, sedangkan mereka sedang berdebat tentang Allah wa huwa syadidul mihal. Sedangkan Allah itu amat keras rekadayanya. Ya. Amat keras siksanya. Lahu da'watul haqqi dan seterusnya. Allah alam ini masih panjang. Sudah dulu.